acara ini, saya akan berbincang-bincang bersama narasumber saya dengan mengangkat sebuah tema budaya literasi bagi kaum milenial. Nah, dengan tema yang sudah saya sampaikan, tentu saja saya sudah mengundang narasumber saya yang sangat berbakat dalam segala bidang nih. Nah, ini dia narasumber kita. Halo Kak. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya nih Kak? Luar biasa sekali hari ini ya. Oke, baik. Jadi teman-teman semuanya kan belum kenal dengan narasumber saya. Jadi saya akan mengenalkan narasumber saya, yaitu namanya Kakak Rionanto. Ya benar sekali ya. Nah, jadi Kakak Rio ini sekarang sedang mengajar di SMA Kasyura di Karaende. Benar, ya. Nah, dengan tema hari ini, kami berdua akan bercerita dan saling sharing tentang budaya literasi khususnya bagi kaum milenial. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman semua sudah membangun budaya literasi? Kalau belum, mari kita membangunkan budaya literasi. Kalau sudah, mari kita tingkatkan. Oke, nih Kak, kita kan hari ini berbicara tentang budaya literasi nih. Nah, jadi saya ingin bertanya nih pada kakak, gimana sih pandangan kakak tentang literasi itu sendiri? Oke, terima kasih. Sangat menarik sekali ketika kita berbicara tentang literasi dan milenial ya kan. Tema yang aktual yang saat ini. Apalagi kita juga sama-sama generasi milenial. Jadi literasi itu adalah sebuah kemampuan ya, kemampuan berbahasa dan kemampuan berkomunikasi. Jadi, dalam konsep awal bahwa literasi itu berhubungan dengan baca tulis, tapi dalam perkembangan lebih lanjut itu ada begitu banyak literasi ya. Ada literasi baca tulis, bagaimana kita membaca dan menulis. Yang kedua ada namanya literasi digital ya kan. Sekarang kan perkembangan teknologi menuntut suatu keterampilan, yaitu kecerdasan literasi, bagaimana kita mengkritisi berbagai informasi. Itu kecerdasan literasi digital. Ada juga literasi finansial ya kan, ada juga literasi budaya ya, literasi numerasi ya. Jadi banyak ya jenis-jenis literasi. Iya, banyak jenis-jenis literasi, bukan hanya baca tulis saja, tapi menyangkut beberapa aspek seperti itu. Oke. Jadi dengan sekarang kita kan sudah tahu banyak jenis literasinya. Jadi bagaimana nih meningkatkan budaya literasi bagi kaum milenial dalam masa pandemi seperti ini? Nah, dan bagaimana penerapannya untuk meningkatkan budaya literasi itu sendiri? Memang sekarang kita didera oleh pandemi ya kan. Sejak Desember 2019 lalu hampir semua bidang ya diserang ya. Mau dikatakan seperti itu oleh pandemi COVID-19, berbagai aspek kehidupan termasuk juga dunia pendidikan, sehingga menuntut kita untuk BDR atau pendidikan online. Jadi, nah, bagaimana kita meningkatkan kultur atau budaya literasi di tengah pandemi seperti ini? Memang butuh kerjasama ya kan? Sebagai dosen dan mahasiswa itu sama-sama bekerja. Jadi untuk meningkatkan budaya literasi ya dengan membaca ya, dengan sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi yaitu membaca. Sekarang kan yang lebih berkembang sekarang literasi digital itu. Bagaimana kita mengkritisi berbagai informasi. Karena itu bagaimana kita meningkatkan budaya literasi itu kerjasama antara, pertama adalah orang tua. Karena saat ini kan anak-anak dikembalikan kepada orang tua. Jadi untuk mengembangkan budaya literasi itu kerjasama antara orang tua dan anak. Karena hampir seluruh waktu anak-anak itu, baik anak-anak SD sampai mahasiswa kan di rumah kan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang dosen juga memberikan tugas-tugas yang menuntut seorang mahasiswa untuk membaca berbagai literatur. Jadi bukan hanya menuntut siswa untuk ambil sumber-sumber dari internet, tapi bagaimana mengelaborasikan informasi yang tersebar di media-media seperti itu. Jika pertanyaan selanjutnya, apakah ada faktor penghambat tersendiri dalam meningkatkan budaya literasi? Nah, itu pertanyaan menarik. Memang sekarang untuk konteks kita di Indonesia ya, budaya literasi itu, khususnya budaya literasi baca tulis itu sangat lemah ya kan? Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Jepang misalnya, Inggris ya, atau Finlandia yang tingkat pendidikannya maju, literasinya maju sekali. Sementara Indonesia itu sangat lamban pertumbuhan literasi. Karena apa? Minat baca kita itu rendah. Karena kita lebih banyak menonton ya kan, lebih banyak budaya tutur itu kan. Kita orang Indonesia lebih banyak bercerita ya. Kita belum terbiasa sih budaya baca tulis. Tantangannya lah anak-anak belum terbiasa untuk membaca buku seperti itu ya.
ada dampak tersendiri jika bagi kita semua kaum milenial tuh bila kurang membaca? Gitu. Dampaknya banyak sekali ya kan. Ketika kita kebiasaan membaca kita kurang dipupuk dengan baik, banyak dia punya dampaknya. Misalnya pertama kan korban hoax. Ya, dengan pertumbuhan media-media sekarang tuh ada begitu banyak media-media hoax di media-media online ya kan. Banyak generasi milenial yang terpapar hoax. Artinya ketika membaca informasi di media, mereka langsung share. Ada orang bilang the power of share, itu artinya mereka tidak membaca informasi lalu share. Padahal itu adalah berita-berita bohong. Kalau misalnya orang memiliki tingkat kecerdasan literasi yang baik, jadi mereka tidak langsung share, mereka baca dulu informasinya. Itu dampak yang pertama. Yang kedua juga tidak bisa menulis. Banyak mahasiswa sekarang yang tidak bisa menulis skripsi dengan baik, atau menulis skripsi dengan mengcopy paste dari informasi dari internet. Karena apa? Kultur membaca itu kurang. Ya, sehingga mereka tidak bisa menulis. Karena apa? Orang bisa menulis mengandaikan orang membaca. Orang bilang seorang penulis yang baik adalah seorang pembaca yang tekun. Jadi bagaimana kita menulis kalau tradisi literasi, tradisi membaca itu kurang terbina dengan baik. Ya. Lalu kiat-kiat apa yang bisa mendorong untuk kita semua kaum milenial agar dapat menciptakan kultur dalam budaya literasi? Oke, kalau kita berbicara tentang kiat, ya mungkin kita berbicara tentang strategi ya. Untuk mengembangkan budaya literasi, yang pertama itu kita memiliki schedule ya kan. Misalnya untuk literasi baca tulis dulu. Karena apa? Literasi baca tulis adalah literasi dasar untuk literasi finansial tadi, literasi budaya, literasi numerasi. Dasarnya adalah literasi baca tulis ya. Kiat-kiatnya yang pertama adalah kita membangun mindset dulu bahwa membaca itu penting loh. Membaca itu sebuah investasi untuk masa depan. Jadi pertama itu ubah konsep berpikir bahwa membaca itu penting, yang begitu banyak manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu memiliki schedule yang baik. Misalnya dalam satu hari itu kira-kira kita membaca berapa halaman sih, membaca buku, perlu ada schedule. Dan yang berikut kita tentukan buku-buku yang sesuai dengan minat kita. Misalnya kalau saya minat politik, jadi perbendaharaan atau referensi saya itu membaca buku-buku yang sesuai dengan minat saya. Atau misalnya Nona bakatnya di novel, jadi membaca buku-buku yang berhubungan dengan passion. Ya. Dengan itu kan kebiasaan membaca kita akan terpupuk karena membaca sesuatu yang kita suka begitu kan. Ya, kita sudah mendengar penjelasan dari Kakak Trionanto tentang literasi, apa itu literasi dan sebagainya. Jadi saya minta Kakak, apa nih Kak motivasi dan pesan untuk kita semua kaum milenial untuk memudayakan budaya literasi? Oke, terima kasih. Untuk teman-teman milenial dimanapun Anda berada, pada tahun 2030 sampai 2045 nanti Indonesia masuk ke bonus demografi. Ya. Pada saat itu jumlah generasi milenial ya, yang produktif lebih banyak daripada usia-usia non produktif ya, 0 sampai 16 tahun dan 65 tahun ke atas. Karena itu bonus demografi menjadi peluang dan tantangan untuk generasi milenial. Karena itu marilah kita generasi milenial menjemput peluang ini dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Salah satunya adalah dengan mengembangkan kultur literasi. Generasi milenial itu dikenal sebagai generasi yang produktif. Ya, bagaimana kita memupuk menjadi pribadi yang produktif, paling kurang dibekali dengan keterampilan atau kemampuan berliterasi, membaca, menulis, ya, kecerdasan literasi digital, ya kan? Literasi finansial kita kembangkan semua itu. Karena apa? Saat ini kan persaingan nanti di generasi muda itu semakin sengit ya, semakin sulit. Karena itu sebagai generasi milenial, marilah kita menjemput peluang ini agar kita menjadi generasi milenial Indonesia yang kritis dan produktif. Kita sudah dengarkan ya teman-teman motivasi dan pesan dari Kakak Trionanto sendiri. Ternyata banyak sekali wawasan yang kita dapat hari ini sekaligus dengan motivasi dan pesan dari Kakak Trio. Jadi saya rasa cukup dulu wawancara kita kali ini. Akhir kata saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kakak Trio karena sudah menjadi narasumber saya, dan mohon maaf teman-teman semuanya dan terkhususnya Kakak Trio jika ada kesalahan kata dan tutur kata yang tidak menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Bye bye. I'm an icon, man.
my girl about a 10. I should fuck her in a